Baik, kita coba jawab tugas yang 2 minggu lalu menjadi tugas kalian ya. Ini soal pertama. Ya, soal pertama balok ya atau yang cantilever? Balok ya. Ada beban terbagi rata sebesar 10 kN per meter. Ada beban terpusat di sini, P sama dengan 40 kN. Punya perbandingan sudut ini 3 banding 4. Meter ini 6 meter. Titik kita sebut titik A, titik B kita sebut ini titik C. Nah, kita diminta untuk hitung reaksi tumpuan dan gaya internal atau gaya dalam. Ya, penyelesaian lagi-lagi coba kita gambar kembali. Langkah yang pertama kalian lakukan adalah kita lakukan cek apa struktur ini statis tertentu ya. Nah, sederhana melihatnya. Nah, kalau kita ngecek apakah struktur statis tertentu, kita bisa cek ini, kita sebut VA, ini kita sebut HA, misalnya ini kita sebut PB. Ini ada 3 reaksi, 3 variabel yang kita tidak ketahui. Nah, kita punya 3 persamaan dasar keseimbangan, yaitu sigma horizontal, sigma momen, dan sigma vertikal sama dengan 0. Itu berarti kita bisa menyelesaikan otomatis ini struktur statis tertentu. Prinsipnya ada jumlah reaksi harus kurang dari atau sama dengan 3. Ini syarat untuk kita sebut struktur statis tertentu. Nah, oke, ini pasti struktur statis tertentu. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita memberikan namanya reaksi peletakan berupa arah yang kita misalkan. Ini seperti ini, bisa misalkan VA-nya ke atas, PB juga ke atas, HA saya misalkan ke kanan. Itu hanya sebuah pemisalan. Jadi misalkan arahnya ke atas. Nanti kalau kita dapat negatif, berarti hasilnya dibalik. Yang benar harusnya ke bawah. Gaya itu tidak ada gaya yang bernilai negatif, tidak ada. Jadi negatif di gaya hanya menyatakan arah, berarti berbeda dengan asumsi semula. Kalau asumsi kita benar, akan selalu menghasilkan arah yang sama gitu. Nah, tapi boleh juga kita bikin sebuah perjanjian pakai diagram Cartesius.
Eh, maka kalau dapat negatif pasti ke bawah, kalau positif pasti ke atas. Gitu. Nah, kita boleh begitu lakukan perjanjian. Cuma cenderung jadi menghafal. Makanya saya tidak menggiring kalian ke sana. Oh, kalau negatif ke bawah, kalau positif ke atas. Itu tidak membuat punya pemahaman lebih baik daripada kalau kita mengerti bahwa negatif artinya berbeda dengan arah yang kita misalkan sebelumnya. Oleh karena itu, sehingga ketika kalian menjawab, pertama kali harus tentukan dulu arah gaya, reaksi tumpuan, reaksi peletakan, ya. Dan jangan lupa beri nama seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita lakukan menghitung reaksi peletakan. Jadi kita rangkai. Selanjutnya adalah hitung reaksi peletakan. Ya. Untuk menghitung reaksi peletakan, lagi-lagi kita punya sigma momen, sigma peran. Nah, kita lihat gayanya. Gaya kita ada gaya P yang miring, kita baru proyeksi dulu. Ya. Sebaiknya kita proyeksi dulu. Kita proyeksi ke ini. Jadi kalau misalnya anak panahnya ke titik C, maka semua raganya seperti ini ya. Jadi jangan sampai malah keliru ya. Jadi kalau misalnya contoh ya saya bikin. Kalau misalnya gayanya begini, ini baloknya. Ada titik tangkap gayanya berarti di sini ya, gitu. Kalau Anda mau proyeksi harusnya begini. Ya. Bukan proyeksinya begini. Ya. Jadi proyeksinya begini, bukan ya? Ya, jangan, harus bedakan. Ketika digambar begini, titik tangkap gayanya sebetulnya di sini. Jadi yang benar itu, ini yang salah ya. Oke. Nah, jadi kita perlu proyeksi yang kita sebut ya sudah, nama kita beri nama lah. Kalau ini pakai istilah, pakai variabel namanya V, ini saya tulis ini PV, ini P. Nah. Kemudian masih ada lagi, ada beban terbagi rata. Yang perlu kita buat resultannya. Nah, jadi yang beban terbagi rata ini kita buat resultannya. Karena dia terbagi rata, maka berarti dia di tengah-tengah dari beban terbagi rata, bukan di tengah bentang. Ya. Kalau panjangnya ini 6 meter, maka berarti beban P-nya, beban gaya resultannya itu berada di 3 meter. Nah, besarnya kita perlu tulis menjadi, karena ini 10 kN per meter, maka kita kali dengan 6, jadi 10 kali 6 sama dengan 60 kN. Meternya hilang karena kita sudah kali meter. Oke, jangan lupa ketika selesai itu kita perlu taruh ini jarak-jaraknya, kita bantu supaya lebih mudah kalian membantu. Ini jaraknya adalah sini 3 meter, ya. Kalau ini sudah kalian lakukan, berarti sudah bisa masuk menghitung reaksi peletakan. Ya, sekarang kita hitung, mau lakukan ini kita punya PV belum selesai kita hitung. Jadi kita punya PV sama dengan berapa? Jadi 3 berbanding 5. Kok 3 banding 5? Karena prinsipnya segitiga Pythagoras itu. Segitiga siku-siku. Kalau ini 3, ini 4, berarti sisi miringnya 5. Jadi kalau PV itu jadinya, PV itu sama dengan sin, kalau sudutnya ini alfa, maka jadi P kali sin alfa. Sin alfa itu yang jadi 3/5 kali 40, dapat 24 kN. Kemudian pH sama dengan P kali cos alfa, itu sama dengan 4/5 kali 40, sama dengan 32 kilo. Nah, sudah. Nah, kalau itu sudah, baru kita masuk ke mulai pertama. Oh, saya mau sigma horizontal sama dengan 0. Ini ada HA ke kanan. Oh, saya anggap positif gitu. Oke, HA ke kanan. Kemudian kita jalan terus, dapat pH juga ke kanan. Maka tambah pH. Masih ada lagi
Tidak ada. Sama dengan 0. Maka kita boleh HA sama dengan min pH. Min pH. Dapat sama dengan min 32 kilonewton. Ini artinya apa? Bahwa pemisalan kita semula itu keliru. Yang benar harusnya ke kiri. Betul? Nah, tapi tanda negatif biar saja. Tetap pakai. Dalam pengertian bahwa yang benar itu ke kiri. Pakai logika. Logika. Kalau ada gaya ke kanan, kalau ini gaya ke kanan, otomatis reaksinya harusnya ke kiri, kan prinsip seimbang. Betul? Makanya ketika kita melihat begini, ada gaya ke kanan, harus kalian sudah punya pemahaman pasti HA-nya ke kiri. Karena kita misalkan ke kanan, pasti hasil HA negatif. Harus punya feeling begitu. Oh pasti negatif. Kalau tidak negatif, maka berarti kalian keliru. Ya. Nah, jadi jangan tiba-tiba tidak ada pemisalan arah, kalian berhitung. Gimana berhitung? Tidak ada pemisalan arahnya. Oh sudah dianggap semua diasumsi arah positif semua. Boleh saja, tapi itu sifatnya menghafal. Ya, oke. Ya, kita kembali ke sini. Oke, sudah selesai. Lanjut kita sigma apa? Mau vertikal. Kalau kita mau vertikal, kita punya VA dan kita punya VA sama VB. Berarti tidak bisa kita selesaikan langsung dapat hasil. Nggak bisa kita langsung dapat hasil. Oh kalau begitu kita nggak mau lakukan itu. Sebaiknya kita pakai sigma momen. Nah saya lakukan pakai sigma momen. Mana yang kita mau hitung? Oke saya mau cari VA sigma momen di B sama dengan 0. Kok mengapa di B? Tidak di C? Boleh. Tapi kalau di C, kalau kalian momen di C, maka VB ini tetap ada jarak, ada momen. Ini juga ada momen. Maka masalah lagi tetap ada dua variabel yang kita tidak tahu karena VA VB kita belum tahu. Nah, maka kita momen di B. Mengapa momen di B? Supaya VB tidak punya jarak. Ya kalau dikasih kali 0. Nah, jadi langsung sisa tinggal ini yang kita hitung. Kalau itu yang kita hitung masih clear, bisa selesai. Langsung bisa selesai. Bisakah kita momen di sini? Boleh. Asal Anda bikin jarak sendiri 3 misalnya tinggi 4 boleh. Hasilnya pasti sama. Ya. Kalau namanya dia seimbang, Anda momen dimanapun pasti hasilnya akan menghasilkan hasil yang sama. Oke, kita sigma momen di B, kita mulai urut-urut. HA itu tidak punya jarak ke titik B. Oke, ada jaraknya 8, tapi dia tidak menimbulkan momen karena kalau kita perpanjang ini A berimpit dengan titik B, hanya jaraknya sama dengan 0. Momen adalah gaya kali jarak. Jarak yang mana? Jarak terpendek. Yang terpendek yang bagaimana? Jarak yang tegak lurus. Jadi kalau gaya ke sana, titik di sini ya yang ini, sudut ini. Ini P dikali jarak ini, P kali L. Itulah momen di sini. P kali L. Oke ya? Nah, kalau ini kan tidak ada jarak. HA kali 0 ya 0, enggak usah gitu ya. Jadi HA tidak perlu ada VA. VA putar kanan. Oke, putar kanan saya anggap positif, boleh. Pak, saya mau negatif, boleh. Ya, tapi asal konsisten. Gitu. Kalau kita pakai Pak, di literatur lain dia bilang kalau putar kanan negatif karena itu secara sesuai dengan kita punya perjanjian diagram kartesiusnya. Kalau kayak dia tangan kanan ke kanan itu positif, putar kiri negatif, boleh. Tapi itu sifatnya jadi menghafal. Saya tidak suka mengajar orang dengan cara menghafal. Ya, nah, jadi kita mengapa putar kanan? Ya iya, karena kita momen di sini, kita tahan di sini. Gaya ini kan pasti putar kanan kan? Ya. Ada yang bisa menerima ini, bisa putar kanan kan? Oh Pak, saya tidak paham ini putar kanan Pak. Kan lucu kan? Kalau itu sudah tidak bisa paham maka tidak boleh karena kuliah di mata kuliah ini. Pindah saja dari sipil jadinya. Oke, jadi sekarang VA dikali berapa? Kali 8. Terus kita PH juga sama dengan HA, tidak punya jarak.
P so tidak boleh, kan kita sudah urai kan? Bolehkah kita pakai P? Boleh. Berarti tidak perlu pakai PV. Caranya gimana? Nah, ini kita tarik garis perpanjang, baru kita cari tegak lurusnya. Nah, pakai jarak ini. Misalnya ini A. Boleh. Kok baru bagaimana tahu? Bisa tahu. Kan sudutnya ini misalnya alfa, ini juga pasti alfa. Ini 3, ini 5. Jadi Anda pakai P kali 3 boleh. Momen di B sama dengan P kali 3 jadi. Ya. P 40 kali 3, 120. Tapi kalau kalian misalnya pakai PV berapa? P 24. Ya kita kali 6. Hasilnya harusnya mirip. Ya. Jadi ketika ini 5, ini berarti itu 3, ini 4 jadinya. Ya kalian bisa lakukan dengan cara seperti itu. Ya. Ya. Oke, sudah, kita balik. Jadi kalian bisa pakai, saya pakai 40 kali 3 dapat. Boleh. Ya. Kalau kalian saya nggak mau, saya pakai yang PV, boleh juga, nggak apa pakai PV boleh. Ya. Nah, kita daripada itu kalian pasti susah, nggak usah begitu. Kita langsung pakai PV. PV putar kirimin. Jadi PV kali 6. Ya. Oke. PV kali 6 apa lagi? Ada R ya. Kurang R putar kiri juga kali 3. Masih ada? Tidak ada, sama dengan 0. Nah, sekarang kita punya VA kali 8. 8 VA kurang PV berapa? 24 kali 6 kurang 60 kali 3 sama dengan 0. Maka kita bisa VA sama dengan, nah kalau kita mau bagi 8 dapat 3, bagi 8 ini 4 15 7,5 yang kita nggak habis ya. Dan kita pakai kalkulator aja langsung, dah. Nggak repot-repot. Dapat berapa? Ya, dapat berapa? Jadi hasilnya adalah 81/2. Itu positif. Ini kilonewton, jangan lupa, berarti sama arahnya dengan yang kita misalkan pertama. Nah, kalau itu sudah kita punya, sekarang saya mau lebih cepat, kita pakai sigma vertikal sama dengan 0 boleh, atau sigma MA sama dengan 0 boleh, atau sigma MC sama dengan 0 boleh, ya. Nah, kita sudah dapat, tinggal satu yang kita cari ya, pakai sigma vertikal aja, VA kemudian kurang PV kurang R tambah VB sama dengan 0, maka VB sama dengan ada VA JPV berapa? 24. Kemudian tambah R-nya berapa? 60. R-nya 60 kurang 81/2. Dapat berapa? 87/2. Itu tandanya hasilnya positif, arahnya ke atas. Nah, kemudian kita kontrol, ya, kita kontrol dengan persamaan yang tidak pernah kita pakai. Oke, kita pakai sigma momen di A saja sama dengan 0. Ini saya mau yang agak itu, yang tidak biasanya dilakukan kalian. Momen di C saja sama dengan 0. Boleh. Jadi kita momen di C ada VA kali putar kanan kali 2 ya. Kemudian ada R ya, putar kanan juga R kali berapa? Kali momen di C kali 3. Terus ada lagi VB putar kiri, VB kali berapa?
kali 6 sama dengan 0. VA adalah 87 per 2 kali 2 tambah R-nya 60 kali 3 kurang PB-nya adalah saya salah tadi 81 ini ya. 81 ini adalah 87 per 2 sama dengan 0. Kali 6. Kali 6 sama dengan 0. Nah, ini oke ya. Harusnya oke gitu. Ini kita lakukan seperti ini. Nah, saya mau kita lakukan dengan cara yang memanfaatkan ini. Kalau kalian mau, kita manfaatkan persamaan yang kita dapat dari sigma momen gitu. Jadi kita manfaatkan pakai ini. Ini ada sedikit yang bisa kalian jadi pegangan kalian ini. Kita pakai berdasarkan ini ya. Ini A, ini B. Maka kita anggap A tambah B sama dengan L. Maka kita bisa hitung reaksi di sini sebesar P dikali B dibagi L. Jadi PB per L. Reaksi di sini sebesar pasti ke atas, kalau ini ke bawah, berarti di titik A dan titik B pasti ke atas ya. Tidak mungkin salah satunya ke bawah. Ya. Kemudian kalau di sini berarti PA bagi L. Nah, kita hafal ini. Ini didapat dari tadi sigma momen. Kalau kalian lakukan sigma momen hasilnya PA dan seperti ini. Nah, kemudian ada satu lagi yang ini kita manfaatkan ini. Nah, momen, bisa momen dimanapun letak momennya. Dimanapun letak momennya, kalian nggak usah pusing. Jadinya adalah, jadi kalau momennya putar kanan, berarti reaksi di sini ini ke atas, ini ke bawah. Ya, kita lawan. Maka besarnya ini kalau panjang bentangnya ini adalah L. Saya nggak tahu, terserah di mana letak dari momen ya. Terserah di mana letak dari momen. Misalnya di situ berapa terserah ya. Ini variabelnya terserah. Terserah ini jarak ke sini ya terserah, ini terserah ini. Misal sebut A. Maka gaya yang kita peroleh di sini ini adalah sebesar momen dibagi L. Ini momen dibagi L. Oke ya. Kita pakai ini. Oh, ada satu lagi. Nah, saya tambahkan ada satu lagi. Kalau kita begini, ini ada beban P di sini. Ya, ini P. Kemudian jarak ini adalah ini L, ini A, ya. Maka kalau kita ini kalian sering main ayunan, ya, timbangan, kalau ini beban di sini pasti yang di sini ke bawah, nggak bisa ke atas. Dan yang ini harus ke atas. Kalau tidak, kalau itu ke atas kan terputar, ya. Bisa ya? Ini kalau Anda main timbang-timbangan, kalau ini ke sini, kalau ini ke atas kan mutar. Jadi prinsipnya jadi tidak seimbang gitu ya. Jadi harusnya dia seimbang. Oke. Nah, maka ini sebesar yang reaksi di sini sebesar P dikali A bagi L. Salah. Yang di sini adalah P dikali A bagi L. Di sini P dikali L tambah A dibagi L. Nah, kalian pegang ini, ketika kalian punya ini, maka kalian bisa melakukan hitung reaksi perletakan dengan tahu mengaplikasikan ini. Anda akan sangat mudah menyelesaikan kita punya soal-soal untuk sifatnya hanya hitung reaksi perletakan. Jadi kita punya ini, Anda hafal saja. Nah, nanti kita cobakan di sini. Berikutnya saya hanya akan lakukan pakai ini. Supaya tidak banyak sigma momen seperti itu, ya. Kita contohkan di sini. Ya.
Lagi-lagi tetap kita lakukan seperti tadi, harus kita proyeksi. Ini kita proyeksi. Ini PV sama dengan 24 kN. Ini adalah pH. Berapa pH tadi? 32 kilo. Nah, kemudian ini kita punya resultan, saya pakai warna lain ini. R sama dengan 60 kilo. Nah, kita hitung ya. Kita lihat kalau HA reaksi di peletakan, ini kita sudah tahu kalau pH ke kanan pasti ini ke kiri ya. Pasti ini ke kiri. Berarti besarnya sebesar pH itu sama dengan 32 kilo meter, clear. Nah, sekarang kemudian kita mau hitung reaksi akibat PV. Akibat PV saya pakai warna merah. Akibat PV berada di antara dua peletakan, berarti kedua-duanya harus dilawan ke atas, PV-nya ke bawah. Nah, kemudian 20 ampa dikali jarak kan A. Nih, kali B. 24 kalau kita cari gaya di sini, maka pakai jarak yang di kanan. Kalau cari gaya di sini pakai jarak yang di kiri. Ya, kita lakukan. Jadi sama dengan PV 24. Kali berapa? Kali 6. Baru bagi jarak antara bentang. Bagi 8. Yang sebelah kanan itu kita berarti PV 24 kali 2 bahagi 8. Udah clear. Ya, kalau kita mau coret-coret ini bagi dapat 3 ya. Hasilnya sama dengan 3 kali ini dapat 18. Ini bagi-bagi juga 3 dapat 6. Ya. Selanjutnya apa? Kita punya PV, punya R. R-nya ke bawah di antara dua pelat. Berarti ini harusnya ke atas 2. Nah, sekarang R-nya kita tahu jaraknya ke kanan itu, tahu ini jarak ini. Ya. Ini adalah 3 meter karena dia di tengah lebar beban ya. Maka kita bisa hitung berarti 60 kali ya, di sini berapa? 60 kali 3 bagi 8. Di sini menjadi 60 kali berapa? Kali 5 ya. Kali 5 bahagi 8. Jadi kalau kita bagi ini kita bagi 4 dapat 2, bagi 4 15. Berarti ini 45 per 2. Ini bagi dapat 15, ini 2, berarti ini 75 per 2. Oke? Ya. Sudah. Ada lagi? Sudah tidak ada? Ya. PV sudah, itu tidak. Sekarang kita tinggal jumlah. Ya, kita jumlah. Jadi kalau ke atas kita jumlah. Jadi ini ke atas positif 18 tambah 45 per 2. Kalau 18 kita coba 36. 36 tambah 45 menjadi 81. Ini ke atas ini 81 per 2. Yang kanan ini kita rubah 6 per 2 menjadi 12. 12 tambah 75 dapat 87. 87 per 2. Ini kilo Newton, ini kilo Newton. Pertanyaannya enak mana? Enak yang ditahu. Kita lanjut ke menghitung gaya-gaya dalam. Jadi kita lanjut ke langkah selanjutnya adalah menghitung dan gambar gaya-gaya terminal, ya. Nah, kita sudah peroleh hasilnya tadi, sudah peroleh.
Oke. Kita sudah dapat ini HA-nya ke kiri ya. 32 kilonewton. Ini ke atas PA sama dengan 81/2 kilonewton. Sini dapat VB sama dengan 87/2 kilonewton. Dah. Nah, sekarang kita lihat. Kita akan membagi, kalau kita menghitung gaya dalam, lagi-lagi yang kita perlu adalah titik-titik kritis. Dan di titik-titik kritis itu termasuk salah satu titik peralihan. Nah, kita mulai dari, berarti ada titik A dan titik B. So pasti di peletakan, titik peletakan kita perlu tahu besarnya gaya dalam di situ. Kemudian selanjutnya di titik C. Di antara C dengan B kita tidak perlu, kalau kita mau tahu boleh, terserah di mana saja. Nanti kita bisa hitung. Berarti kita kalau lihat ini kita bisa bagi menjadi dua segmen, AC dan CB ya. Kita boleh AC dan CB. Nah, artinya mengapa kita bagi AC? Artinya kalau kita hitung dengan AC kita akan mendapatkan fungsi yang berlaku di sepanjang A sampai C. Ya. Kemudian C sampai B itu kita akan mendapatkan fungsi atau persamaan yang berlaku hanya C sampai B. Karena ini mereview kembali bahwa kalau dia kondisi menghitung reaksi peletakan gaya dalam, maka kita pakai, kalau reaksi peletakan tadi kita pakai prinsip perjanjian tanda sifatnya sementara, terserah kalian, suka-suka kalian. Tetapi kalau untuk menghitung gaya dalam tidak boleh sifatnya begitu, harus sudah tetap perjanjiannya. Ya. Dia sudah menggunakan perjanjian yang sudah tetap. Gitu. Nah, jadi saya ulangi, kalau kita untuk gaya normal, kalau dia tekan, ini berarti bertanda negatif. Kalau dia tarik, itu bertanda positif. Nah, kalau gaya lintang dia ke atas ini ke bawah bertanda positif. Kalau ini ke bawah ini ke atas bertanda negatif. Kalau momen ini begini negatif, kalau begini positif. Ya, kita punya ini. Ini perjanjian yang sudah tetap, nggak bisa berubah. Okay. Masalah penggambaran mau gambar di bawah atau gambar di atas terserah kalian. Nah, setelah ini kita lakukan, lalu berarti kita akan membagi segmen, ini segmen kita bagi segmen dari A sampai C. Ya, mulai kalian membayangkan kita menghitung gaya dalam ini. Pertama adalah kita membuat sebuah fungsi. Nah, dari cara kita membuat fungsi itu, jadi setelah itu kalian punya pemahaman, oh kalau begini fungsinya pasti begini. Ya, kita pelan-pelan. Nah, kita coba lihat AC. Berarti kalau AC kita memulai dari A-nya titik 0. A-nya titik 0. Ya, hanya titik 0 sampai 2. Berarti sampai 2. Karena kita membuat namanya fungsi, berarti ada dalam itu variabel X. Sebutlah panjangnya X itu dari 0 sampai 2. Nah, berarti kalau kita tulis, kita mau hitung normal, bidang normal, berarti NX. Ya, NX itu berarti kita mau cari gaya normal di X, di titik X. Nah, kita sebutlah di sini. Saya pakai warna coklat aja. Sebutlah sampai di sini, dari ini titik nolnya ke sini. Sebutlah ini X gitu. Kita sebutlah itu X. Nah, kalau kita lihat sepanjang X, jadi kalian tidak usah lihat ya. Kalau kita bekerja dari A ke C, dari A sampai X, nggak usah lihat yang kanannya, ya. Jadi yang ini kalian tutup aja, ini tutup aja, nggak usah diperhatikan. Anggap itu tidak ada, ya. Nah, kemudian kita hitung
Berarti untuk normal, berarti itu gaya aksial, ya. Gaya horizontal dalam hal ini di sini. Ada HA ke kiri. Nah, kita lihat perjanjian tanda kita di sini. Kalau ke kiri, tandanya adalah negatif, jadi min HA atau min 32. Dan dia tidak ada cuma angka doang. Itu artinya bahwa kalau kita gambar dari A sampai C itu lurus kok gitu. Ya. Ini kilo, jangan lupa ada satuannya. Ya. Kalau sudah begini berarti ini status langsung ini konstan. Lagi-lagi yang kita dapat ini adalah masih pada segmen A sampai C. Kita lanjut, langsung gaya lintang QX, gaya geser. QX, kita lihat dari kiri ke kanan ada VA. Kalau kita lihat perjanjian kita punya gaya lintang, ini saya lupa tulis, ini normal, ini lintangnya, ini momen. Kalau gaya lintang ke atas tandanya positif, jadi ada VA. Ada gaya lain? Tidak ada. Kan kita cuma lihat yang sebatas A sampai X, nggak usah lihat yang kanan, tidak ada. Jadi ada VA sebesar 81/2 kilo Newton. Ini juga konstan. Artinya kalau kita gambar, datar terus. Ya. Lanjut kita sekarang momen MX sama dengan. Lagi-lagi kita momen itu di X sini. HA tidak ada jarak karena jaraknya 0. Ada jarak tapi jaraknya 0. Kemudian masuk VA. VA kali X. Ya, jadi VA kali X. VA putar kanan. Kalau putar kanan tandanya positif. Itu sama dengan 81/2 kali X. Ini kalau kita lihat dia mengandung variabel X, berarti kita sebut linear. Artinya dia gambar pasti garis miring lurus. Kita punya pengalaman ini. Jadi berarti kalau dari A sampai C tidak ada beban apa-apa, berarti garisnya linear. Sekarang kita masuk. Karena kita X itu lebih dari 0 dan kurang dari 2, maka kita masukin. Kalau X sama dengan 0, berarti itu momen di titik A, ya? Berarti dia 0. Kalau X sama dengan 2, berarti itu momen di titik C sama dengan 81/2 kali 2 sama dengan 81 kilo Newton meter. Sudah? Clear. Berarti kita punya segmen A sampai C selesai. Kita masuk sekarang segmen kita mau mudah. Kalau Anda mau BC boleh, atau mau CB juga boleh. Kita ingin memudahkan, kita ambil B ke C. Jadi B ke C. Karena kita mau melakukan B ke C, maka kita bergerak dari sini ke sini. Ya, ini kita sebut X. Jadi lagi-lagi kalian tidak usah lihat yang kiri lagi ya. Ya, kalian tidak usah lihat lagi yang kiri. Oke. Kita langsung jadi X-nya lebih dari 0 kurang dari 6. Kenapa tidak dari kiri? Kalau dari kiri jadi rumit jadinya. Ya? Rumit. Kalau dari rumit kan Anda mulai bayangkan, kalau kita dari kiri ada beban T, ada beban terbagi rata. Itu rumit. Kita saja ambil dari kanan yang paling mudah. Oke, sekarang kita lihat dari kanan. Kita mulai. NX. Ada enggak gaya horizontal? Enggak ada, 0. Ya ini konstan 0. Ya. Sekarang QX. Ada QX. Kalau kita lihat begini, berarti kita perlu sejauh X ini, kita perlu resultan di sejauh X ini. Perlu resultan. Karena dia beban terbagi rata. Resultannya sebesar kita sebut adalah RX. Berapa itu RX? RX sama dengan berapa?
Rx sama dengan 10 kali panjangnya cuma X. 3 kali 6 kan panjangnya cuma X. Ya. Jadi 10 kali X jadi 10 X. Oke? Ya. Sekarang kita mau hitung. Mulai tinjau dari kanan ke kiri. VB ke atas. Kalau kanan ke kiri tandanya ada di situ. Tandanya adalah negatif kalau kita kanan ke kiri. Berarti ada min VA. Kemudian ke kiri atau min atau positif? Sorry VB, maaf. Min atau positif? Kalau kita tinjau dari kanan kiri, min atau positif? Tandanya adalah negatif, benar. Jadi lihat ini. Lihat ini. Kalau ini yang gambar sebelah kiri itu kalau Anda tinjau dari sini ke sana. Kalau yang ini tinjau dari sana ke sini. Kalau kita lihat ke atas tuh jadi itu. Jadi tandanya negatif, ini negatif. Oke? Ya. Berarti min VB baru RX ke bawah. Tambah RX sama dengan 87/2, kemudian min ditambah dengan 10x. Nah, ini mengandung variabel x. Berarti pasti ini linear. Nah, kalau sudah, sekarang kita mulai. Berarti kalau kita x sama dengan 0, berarti itu gaya lintang di mana itu? Di mana gaya lintangnya di mana? Nah, di B ya. Di B, gaya lintang di B sama dengan kita ganti x-nya 0, berarti tinggal min 87/2 kilo Newton. Kalau x sama dengan 6, berarti gaya lintang di titik C ya. Ya, kita ganti min 87/2 tambah 10 kali 6 sama dengan berapa? 60, jadi 120 kurang 87 dapat 33 positif 33/2 kilo. Sudah. Sekarang kita masuk mau mx sama dengan lagi-lagi mx. Kalau putar kiri ya kan kita tinjau dari kanan ke kiri, ini putar kiri, kita momen di sini ya, mx kan. Jadi momen di x, di sini sejauh x, momen di sini. Maka ini putar kiri. Putar kiri tandanya positif atau negatif? Tinjau dari kanan ke kiri. Lihat ini. Tandanya ini. Positif. Ya. Jadi kita ada VA kali VB kali X. VB kali X. Kemudian ada RX. RX kali apa? Kita punya jarak ini. Ini berapa jaraknya? X/2. Iya. Jadi kita putar kanan, tinjau dari kanan ke kiri, positif atau negatif? Oh, negatif. Ya, min RX kali X/2. Nah, kalau kita masuki input ini, substitusi 87/2x kurang 10x kali x/2. Jadinya ini 87x/2 kurang 5x pangkat 2. Udah. Kalau x-nya ini mengandung pangkat 2, berarti kita tahu ini para. Jadi gambarnya pasti melengkung. Ya. Nah, kalau saya coba gambarkan gambarnya ini begini, gambar ini miring begini, gambar ini gitu ya. Oke? Ya. Nah, sudah. Nah, sekarang kita input. Pada saat x sama dengan 0, ini berarti momen di titik B ya. Sama dengan 0. Pada saat x sama dengan 6, itu momen di titik C sama dengan berapa?
sama dengan hitung. Nah, kalau kita gambar kita mulai dari gambar pertama, normal force diagram. Jadi tandanya adalah kita dapat negatif. Oh, negatif saya mau gambar di bawah, boleh. Gambar di atas, boleh. Ini adalah 32 kilo. Terus berikutnya kita masuk ke gaya lintang. Jadi shear force diagram. Lihat, mulai ada AC, gaya lintang di titik 81/2. Jadi positif kita gambar di atas. Nah, karena positif gambar di atas, Pak, boleh. Terus tulisannya di sini apa? Konstan, ya. Dari A sampai C, garis lurus, tandanya positif. Ini adalah 81/2. Kemudian yang tinjau dari kanan di titik B mana? BC di titik B adalah min 87/2. Kita gambar tentu di bawah. Ini 87/2. Tulisannya apa? Linear. Nah, kita cek gaya lintang di titik C ini, gaya lintang di titik C ini. Hasilnya adalah 33/2, positif ya. Berarti di sini 33/2. Nah, kalau kalian gambar tinggal garis itu. Ya. Kan? Itu adalah yang titik itu yang 30. Nah, ini tandanya negatif. Clear? Itu. Nah, sekarang kita perlu tahu berapa jarak dari sini ke sini nolnya. Nah, kita kan sudah punya persamaan ini. Kita punya persamaan yang ini. Kita punya persamaan ini. Karena di mana gaya lintang sama dengan 0, di situ momen maksimum terjadi, ya. Oke. Kalau itu kita sama dengan 0, ini kita samakan 0 menjadi 87/2 tambah 10x sama dengan 0. Maka kita dapat ini 87/2 itu tandanya min, itu min tambah 10x sama dengan 0. Maka kita dapat x sama dengan jadi 87/20. Ya. 87/20. Nah, sekarang kita lanjut untuk bidang momen. Nah. Kita lihat bidang momen di titik A pasti hasilnya sama dengan ini, di sini 0, di sini 0. Nah, kemudian di titik C apa tadi? Momennya sebesar 81. Sini kita gambar di bawah. Tandanya ini linear persamaannya, ya, garis lurus. Ini tanda positif. Kemudian habis itu baru parabola. Nah, ini karena di sini dia momen maksimum terjadi, maka kita gambarnya ini agak besar sedikit di sini, baru melengkung. Oke? Nah, ini di sini, situ adalah terjadi momen maksimum. Ya? Nah, sama dengan berapa? Nah, jadi ini yang di sini kita tahu nilainya sebesar tadi adalah 30 mana nih? MC 81 kilonewton
meter. Ya, momen maksimum kita bisa hitung di sini. Jadi momen maksimum kita hitung di bawah ini aja. Tinggal kita pakai persamaan yang ini, ya. Kita pakai persamaan kita yang ini. X-nya diganti dengan yang kita peroleh ini. Jadi M maksimum sama dengan 87 per 2 kali X dikurangi 5X pangkat 2. Oke? Nah, sama dengan 87 per 2 dikali 87 per 20 kurang 5 kali 87 per 20 pangkat 2. Hasilnya berapa? Jadi kita dapat hasilnya 113,5 kilonewton. Ya, lebih besar dari 81. Ya, clear. Oke. Ini ada yang saya lupa cantumkan hasilnya di sini supaya kalian bisa lihat. Sini adalah hasilnya 81 per 7. Ini adalah 87 per 2. Ini per 2 ya. Ini HA-nya ke kiri 32 kilo. Ya, itu tidak min lagi karena arahnya saya suka kasih ke kiri ya. Kalau saya tulis ke kanan, kalau arah ini saya kasih ke kanan, maka ini harus saya tulis min 32. Nah, tapi kalau ini saya sudah rubah tulisnya saya kasih ke kiri, ini maka HA ini harus 32 kilo. Oke ya? Nah, coba kalian perhatikan dengan baik. Berarti kalau kita gambar gaya lintang, besarnya di titik A gaya lintang harus selalu sama besar dengan reaksi peletakan. Di sebelah ini juga sama dengan reaksi peletakan. Clear? Artinya bahwa kalau kalian melihat soal seperti ini, berarti bahwa kalau Anda mau gambar dari kiri sini sampai ke kanan sana, kan berarti kosong-kosong tidak ada gaya. Berarti sama besar terus gini. Selesai. Terus sebetulnya sederhana. Ketika sudah dapat 81 per 2 sampai lewat di titik C berarti ada dikurangi dengan PV. PV berapa? 24. Nah, kalau ini ke atas 81 per 2 kurang 24 per 2 kurang 24 sama dengan 48 per 2 kan? Jadi kalau 48 per 2 81 kurang 48 berapa? 33, makanya dapat angkanya 33. Kan clear, mudah. Sesungguhnya tidak perlu pakai persamaan kayak tadi. Kayak Anda langsung bisa hitung, gaya lintang kan cuma hitung gaya lintang. Jadi kalian cukup hitung. Di sini hitung 81 kurang PV dapat 32. Sudah, karena ini beban terbagi rata pasti linear, gambarnya langsung tik. Kanan kita setahu, kiri kita ada angkanya. 81 per 2 dikurangi 81 per 2 kurang 24 masih lebih besar 81. Berarti secara penggambaran dia masih positif. Tinggal garis lurus, clear. Mudah kan? Mudah. Nah, terus kemudian kita lihat dengan baik di sini. Karena ini roll, ini sendi, pasti momen di situ sama dengan 0. Maka gambar di sini pasti tidak punya momen. Gitu. Nah, berapa besar momen di sini? Sebenarnya gampang. Anda tidak perlu hitungan di atas ketika sudah dapat reaksi peletakan. Anda sudah bisa hitung sendiri. Langsung, oh berarti kalau besar di sini gampang. Ini reaksi 81 per 2 dikali jarak. Kan tidak beban lain. 81 per 2 kali 2 sama dengan 81. Atau gampang saja, kalau saya mulai dari kanan boleh. 87 per 2 kalian kali 6. Baru kurang, ini ada resultan 10 kali 6. Sini ada 60 kali 3. 87 per 2 dikali 6 dikurangi dengan 60 kali 3. Hasilnya pasti dapat 81.
Selanjutnya gambarnya gimana? Oh gampang, karena ini beban terbagi rata. Karena ini beban terbagi rata, oh berarti parabola. Oh gambarnya gampang, berarti dari sini ke sini kita bikin parabola. Tapi hitung dulu. Di sini kalau kita gambar ada gaya lintang sama dengan 0, berarti situ momen maksimum. Nah, caranya gimana? Oh, tidak usah kayak persamaan, gampang saja kalian. Apa yang kalian lakukan? Cukup dengan reaksi peletakan sini 87/2 dibagi dengan Q. Jadi 87/2 bagi 2, bagi 87/2 bagi 10 dapat 87/2 10. Nah, kalau Anda pahami persamaan yang ini persamaannya. Ya. Ini menjadi persamaannya ini. Gaya lintang sama dengan 0. Pada saat gaya lintang sama dengan 0 situ momen maksimum terjadi. Maka ketika ini sama dengan 0 kan X sama dengan 87/2 dibagi 10. Ya. Nah, sesungguhnya kalau kalian sadari itu bahwa yang tadi kita lakukan menghitung reaksi peletakan tadi sebenarnya cukup, sudah selesai saja. Kita sudah bisa langsung dapat reaksi, langsung bisa gambar. Itu di tempat. Nah, apa kalian bisa begitu? Bisa. Bagaimana caranya? Ya latihan, pulang ke rumah hari ini. Kalau perlu kita nggak mau tidur, cari soal, bikin soal, jawab. Kan kalian ada punya media, WA, grup. Pak, saya coba jawab. Kira-kira benar enggak ini? Nanti saya lihat. Oh iya, oke ini benar. Ini salah. Kan enak. Nah, terus kalau kalian tidak memanfaatkan fasilitas itu, maunya kalian apa? Ya saya kira ini cara kalian untuk belajar punya fasilitas yang bisa kalian manfaatkan. Saya silakan Anda tanya sebanyak-banyaknya. Pak, saya bikin soal lagi baru Pak gini. Saya mau tanya, boleh silakan kalian tanya di grup.